Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ya. Bertemu lagi dengan Bang Adimin. Kita akan belajar IPA bersama-sama. Sebelumnya, bagaimana kabarnya anak-anak untuk siang hari ini? Harapkan semuanya dalam keadaan sehat ya, dan semuanya sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Anak-anak yang saya sayangi ya, untuk pertemuan pada kali ini kita akan masuk ke KD yang baru, yaitu mengenai tanah dan keberlangsungan kehidupan. Nah, di sini setelah mengikuti pembelajaran nanti diharapkan kalian akan dapat yang pertama mendata organisme yang hidup di permukaan dan di dalam tanah, dan yang kedua kalian dapat mengidentifikasi peran tanah bagi kehidupan, dan yang ketiga adalah menjelaskan peran organisme tanah bagi kehidupan. Itulah tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Yang pertama mengenai tanah dan keberlangsungan kehidupan yang akan kita bahas dalam KD ini antara lain yaitu yang pertama peran tanah dan organisme tanah bagi keberlangsungan kehidupan. Yang kedua proses pembentukan tanah dan komponen penyusun tanah. Dan yang ketiga adalah upaya menjaga kelestarian tanah. Nah, pada pertemuan pada siang hari ini kita nanti akan bahas yang pertama saja, yang A, mengenai peran tanah dan organisme tanah bagi keberlangsungan kehidupan. Jadi kita mulai untuk pembelajaran pada siang ini, yaitu mengenai peran tanah dan organisme tanah bagi keberlangsungan kehidupan. Anak-anak ya, kita tahu kita semua hidup di dalam dunia ini ya, tidak bisa terlepas dari tanah. Jadi semua makhluk hidup tentu memerlukan tanah. Nah, bagaimana peran dari tanah ini untuk kehidupan? Nah, jadi ada dua ini akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah peran tanah bagi kehidupan, yang kedua adalah peran organisme tanah bagi kehidupan. Yang pertama yaitu peran tanah bagi kehidupan. Jadi semua makhluk hidup tadi sudah utarakan ya, hidup di dunia ini tidak terlepas dari tanah. Nah, yang pertama yaitu bahwa tanah sebagai tempat hidup organisme tanah. Jadi ternyata kalau kalian lihat di permukaan tanah, di dalam tanah itu hidup berjuta-juta, tidak hanya berjuta, bermiliar-miliar makhluk hidup ya, bakteri ya. Di situ yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Nanti kalian bisa mendata ya. Kalian coba data dari lingkungan kalian sendiri-sendiri, bisa di halaman, bisa di kebun ya. Yang terlihat saja, coba apa di permukaan tanah yang kalian lihat itu kamu data ada apa saja di situ. Jadi apalagi nanti juga yang di dalamnya. Itu yang jadi yang pertama peran tanah adalah untuk tempat hidup organisme tanah. Yang kedua adalah tanah adalah sebagai penunjang kesehatan dan penyedia keperluan manusia. Nah, jadi kita semuanya manusia ya juga untuk tempat tinggal kita perlu tanah. Jadi juga untuk aktivitas kalian untuk bermain bola, bermain ke taman, ke gunung itu kan ya semuanya dinas. Jadi untuk aktivitas manusia untuk membuat gedung-gedung. Nah, juga tanah adalah tempat tumbuhnya tumbuhan dan hewan. Jadi semua makhluk hidup ya itu tumbuhan hewan itu semuanya di tanah. Juga tanah menyediakan bahan baku yang diperlukan oleh manusia untuk kebutuhan hidupnya, ya, baik kebutuhan jasmani terutama. Ya, juga di tanah menyimpan barang-barang tambang, bahan-bahan tambang yang berfungsi juga untuk keperluan manusia, ya, baik itu berupa metal, ya, juga bahan-bahan yang digunakan untuk bahan bakar.
Ya, itu misalnya minyak tanah yang minyak mentah yang diturunkan menjadi mulai bensin, ya, bensol, solar dan lain sebagainya. Itu adalah dikandung di dalam tanah. Nah, semuanya itu ya disediakan oleh Allah ya untuk manusia. Jadi tanah sebagai penunjang kesehatan dan penyedia keperluan manusia. Dan yang ketiga, ya, fungsi tanah adalah sebagai penyedia dan penyaring air. Kalau kamu perhatikan gambar itu mengenai siklus air, ya, jadi siklus air, jadi setelah turun hujan, air akan diserap oleh tanah. Di situ akan mengalami penyaringan-penyaringan. Nah, setelah itu sebagian disimpan, ya, air tadi di dalam tanah dan pada waktunya nanti juga akan digunakan oleh manusia untuk keperluannya, untuk keperluan hidupnya. Juga digunakan untuk makhluk hidup yang lain, ya, untuk tumbuhan, ya, hewan, semuanya untuk hidup juga memerlukan air. Jadi ya itulah fungsi-fungsi tanah, ya, ada 3 tadi, ya. Jadi untuk tempat hidup makhluk makhluk tanah, yang kedua untuk penyedia kebutuhan manusia, yang ketiga adalah penyedia dan penyaring air. Kemudian yang kedua adalah peran organisme tanah bagi kehidupan. Jadi apa toh perannya organisme tanah itu bagi kehidupan kita? Yang pertama adalah sebagai dekomposer. Dekomposer adalah pengurai. Ya. Yang diuraikan apa? Dari sisa-sisa dari makhluk hidup. Misalnya daun-daun yang rontok, batang-batang yang membusuk itu kan harus diuraikan. Itu adalah fungsi organisme tanah adalah sebagai pengurai. Yang kedua adalah sebagai pereaksi kimia dalam tanah. Jadi bakteri-bakteri yang terlibat di dalam reaksi penguraian, ya, itu adalah sebagai pereaksi kimia dalam tanah. Jadi melibatkan bakteri pengurai tadi. Contohnya adalah bakteri nitrobakter. Ya, bakteri nitrobakter itu adalah menguraikan materi organik, jadi sisa-sisa organik tadi menjadi nitrat, ya, jadi nitrat. Kemudian yang ketiga adalah sebagai pengurai polutan dalam tanah. Jadi polutan itu adalah penyebab polusi. Jadi tanah kita, apalagi kamu lihat di bidang pertanian, banyak petani yang menggunakan pupuk buatan yang secara berlebihan, lalu memberantas hama dengan obat-obat kimia, ya, dari pestisida, herbisida itu tidak semuanya bisa terserap. Jadi akan sisanya akan mengendap menjadi polusi. Ya, kalau hal itu tidak diuraikan akan meracuni tanah. Jadi ada bakteri yang menguraikan sisa-sisa dari polusi itu. Itu adalah. Nah, yang keempat adalah pencegah penyakit tanah. Jadi kalau tanah tadi banyak mengandung polutan, tanah akan sakit. Ya. Jadi untuk itu maka diuraikan oleh organisme tanah tadi. Yang kelima adalah memberi pengaruh pada tekstur tanah. Jadi pembentuk tekstur tanah yang paling utama yaitu tanah liat, kemudian pasir dan debu. Jadi dari situ tekstur itu akan menentukan nanti bagaimana bentuk tanah itu. Nah, dan yang terakhir adalah pengatur kegemburan dan struktur tanah. Jadi dari tekstur tanah tadi berkaitan erat dengan kegemburan tanah. Jadi coba kamu perhatikan lingkungan kalian, tanahnya bentuknya apa? Ya, kan ada lingkungan itu yang mempunyai bentuk tanah merah atau tanah liat atau tanah putih. Nah, itu masing-masing tekstur mempunyai tingkat kegemburan yang berbeda-beda. Nah, tentu saja yang digunakan atau yang diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan adalah tekstur yang mempunyai tingkat kegemburan yang tinggi, banyak mengandung unsur hara dari sumber makanan bagi tumbuhan tadi sehingga tumbuhan dapat hidup dengan subur.
Itulah anak-anak ya, jadi 6 peran organisme tanah bagi kehidupan kita ini. Dan coba kamu perhatikan adalah gambar dari tekstur tanah. Nah, gambar tekstur tanah kamu perhatikan ya. Jadi tanah liat yang paling dominan itu adalah pasir, debu. Nah, kalau banyak mengandung debu, itu berarti tingkat kegemburannya yang paling tinggi. Anak-anak sekalian yang saya sayangi, jadi untuk pertemuan kali ini ya, saya cukup. Jadi kita sudah mempelajari mengenai peran tanah bagi kehidupan kita. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan kepada kalian semuanya untuk segera mengerjakan ujian prakteknya dan ujian penugasan segera dikerjakan karena waktu kita sudah mendekati ujian sekolah. Dan itu yang saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi, tetap semangat untuk belajar dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.